yang kedua ya Bapak Ibu. Sebenarnya materinya di situ OneNote ya Pak Trubus. Ya OneNote Mas Ihsan, mau ditambahi Classnote juga nggak apa-apa. Tapi kok tanggung kita optimalkan ya, di OneNote-nya saja. Soalnya kalau OneNote itu kan cuma catatan ya Pak Trubus. Iya. Saya perlihatkan dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat ya manfaatnya OneNote itu untuk apa ya OneNote ya. Saya lihatkan dulu Bapak Ibu, nanti jangan mencoba dulu ya. Saya lihatkan. Saya buka OneNote atau Bapak Ibu bisa melihat di office.com nanti ada tulisan OneNote. Ya, OneNote lambangnya N di samping PowerPoint, di samping SharePoint. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Sampun ya. Ya, bismillah ya. Ya, ini OneNote saya klik ya, saya klik. Ini ada beberapa yang saya buat ya untuk tugas kemarin dan juga OneNote yang dari peserta diseminasi saya yang di-share ke saya. Ya. Jadi OneNote itu sebenarnya sebuah catatan ya, buku catatan. Ya, catatan harian atau kita mau berbagi misalnya kita mengadakan rapat terus kemudian kita akan membuat proposal. OneNote itu bisa kita gunakan untuk membuat proposal. Atau Bapak Ibu sedang lagi ingin menulis puisi, Bapak Ibu juga bisa menggunakan OneNote ini untuk menyimpan ya calon puisi Bapak Ibu semua secara online. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyimpannya di Word secara manual itu ya. Kita simpan di sini. Nanti kita sewaktu-waktu bisa buka di mana saja, kapan saja bisa. Atau Bapak Ibu ingin membuat resep masak. Ya, ketika mau ke pasar, belanjanya yang akan dibawa itu apa saja, yang mau dibeli itu apa saja. Ya, kita bisa membuat daftar list. Ya, daftar list dari rumah, ya, melalui HP atau laptop atau komputer, terus di OneNote ini ya. Ya, kita buat daftarnya, nanti kita ketika sampai di supermarket atau di pasar kita buka melalui HP, yang dibeli ini. Itu list ya Bapak Ibu. Jadi OneNote ini keperuntukannya sangat luas. Jadi bisa untuk membuat buku elektronik, modul kita bagikan kepada siswa, bisa sifat ya, kita menyusun sebuah proposal terus kemudian kita mengusulkan apa, kita bisa tulis di OneNote ini. Nah, ya saya contohkan ya di sini untuk OneNote ya. Ini bisa kita gunakan untuk membuat modul atau buku elektronik ya. Ini sudah saya contohkan satu ya. Contoh buku elektronik ya, saya klik ini. Bapak Ibu. Nanti kita langsung bermain di kelas notebook aja Pak Trubus, soalnya di kelas notebook itu kita bisa juga karena di sana ada notebooknya juga. Oke, langsung situ aja karena kalau OneNote ini kan cukup singkat sebenarnya Mas Ihsan, tapi lebih luas lagi di Classnote ya. Oke, nanti saya contohkan dulu ya. Ini yang Classnote ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuat sebuah buku atau modul elektronik ya kita gunakan untuk mengajar kita. Saya lupa tadi nggak bawa buku. Ya, terus ya. Jadi misalnya kita mau membuat modul ya atau buku elektronik ya, kita bisa ya kita membuatnya. Nanti kita bisa lihat ya, ini yang sebelah kiri itu adalah proyek-proyek buku dan catatan-catatan yang lain yang sudah dibuat.
Nah, ya buat saya dan di-share kepada saya. Saya misalnya di sini MPLS, ya. Saya buat proposalnya, kegiatannya apa. Itu bisa kita gunakan OneNote. Ya. Di OneNote ini nanti ada seksi bagian, ya. Bagian itu bab lah kalau dalam buku atau dalam agenda kita, dalam proposal itu bab, terus ada halaman atau page, ya halaman itu lembar per lembar itu. Ya, jadi misalnya ini ada proyek buku elektronik, nah kita bisa cover, ya nanti kita bisa beri warna, ya bisa warna yang ya warnanya kita buat misalnya ungu dan seterusnya. Nah ada kata pengantar. Ya. Nah, ini kalau kita membuat catatan di OneNote, ya. Nah, jadi ini OneNote ya Bapak Ibu. Tapi di sini saya tidak akan membuat OneNote ya, karena kalau OneNote ini terlalu mudah, Bapak Ibu bisa mengeksplor gampang sekali ini OneNote ini. Jadi bisa kalau Bapak Ibu ini mau membuat misalnya proposal PPDB, tinggal dibuat satu cover itu ya, yang paling depan atas itu cover. Terus bawahnya ada kata pengantar, halaman pengesahan, bab 1 pendahuluan mengenai kenapa ada PPDB dan lain sebagainya. Terus ada biaya penyelenggaraan dan sampai yang terakhir itu lampiran-lampiran. Itu ya. Jadi manfaatnya itu OneNote itu cuma untuk catatan sebagai pengingat. Nah, atau kalau kita misalnya bepergian, ya kita ingin mengabadikan, kita mana mengabadikan tiap hari tanggal 1, misalnya tanggal 6 Agustus saya tiba di Bali jam sekian. Nah, itu kita bisa tulis di sini ya. Perbedaannya ya ingin saya terangkan, perbedaannya kalau kita ingin menulis di OneNote. Nah, OneNote kita menulisnya bebas di mana saja Bapak Ibu. Ya. Kita mau nulis di sini ya. Di bagian mana saja bisa. Ya, tidak seperti di Word nggih, Bapak Ibu. Kalau di Word kan harus urut dari atas ke bawah gitu nggih. Mau meletakkan. Kalau di OneNote ini kita bebas mau meletakkan tulisan kita itu di mana, mau meletakkan gambar yang akan kita masukkan itu di mana. Nah, seperti itu. Nah, itu OneNote ya Bapak Ibu. Nah, tapi kan kalau OneNote ini kita hanya bisa men-share ya, tapi tidak ada timbal balik dengan peserta didik. Ya, kita hanya bisa men-share, misalnya men-share buku modul, besok materinya ini saya buat, RPP-nya ini, terus kemudian lampirannya materinya seperti ini, kemudian kita share ke peserta didik. Nah, seperti itu cuma itu. Ya. Ya, yang akan saya ingin kita pelajari bersama ya, bukan OneNote ini. Ini saya tutup ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh membuka office.com-nya. Ya. Ya, office.com ya. Sampun ya Bapak Ibu. Ya, office.com. Bapak Ibu sudah buka office.com. Kita akan belajar tentang kelas notebook aja. OneNote dan kelas notebook. Sudah terbuka nggih Bapak Ibu? Office-nya? Sudah. Sampun? Sudah. Ya, jadi kalau kelas notebook itu kita bisa membuatnya di 2 tempat Bapak Ibu. Di web ini ya, di web ini yang di halaman komputer ini, atau kita bisa membuatnya langsung di Teams Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau yang sudah membuat Teams ya, di Teams ini
yang sudah membuat tim, sebentar. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat tim seperti ini, nah, Bapak Ibu akan melihat di sini ada di bagian umum, ya, di bagian umum diklik, nanti ada di bagian kanannya itu setelah tulisan umum ada postingan atau post. Ya, kalau dalam bahasa Inggris post, kalau Indonesia postingan, ada file, ya, terus di sampingnya ada buku catatan kelas atau kelas notebook kalau yang bahasa Inggris. Ya, ketemu nggih Bapak Ibu? Kalau ini yang di Teams, ya, kelas tim Bapak Ibu kalau sudah menginstal Teams. Nah, kita bisa membuatnya di sini juga langsung. Jadi kalau saya membuat di sini, maka kalau saya membuat di sini di tim ini, maka saya membuat buku catatan kelasnya, kelas notebooknya, itu nanti kelasnya itu adalah kelas Office 365 MGMP IPS. Dia otomatis mengikuti. Kalau ini namanya misalnya IPS 8A, ya, IPS 8A SMP 1 kali Kajar misalnya, SMP 1 kali Kajar, ya nanti buku catatan kelasnya nanti akan tertulis beri namanya itu adalah buku catatan kelas IPS 8A SMP 1 kali Kajar, seperti itu. Anggotanya siapa? Nah, yang jadi pemilik atau gurunya itu adalah yang membuat kelas itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang membuat kelas ini berarti itu otomatis menjadi guru. Ya. Terus yang pesertanya itu adalah siswa Bapak Ibu. Nah, jadi ini enak sekali nih Bapak Ibu kalau untuk pembelajaran sebenarnya kalau memungkinkan, saya inginnya juga memungkinkan, tapi karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, kalau ini digunakan dalam masa pandemi ini jadi enak sekali. Ya, jadi ketika Bapak Ibu membuat kelas per kelas ini, terus memasukkan murid-murid Bapak Ibu sebagai pesertanya, siswanya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan siswa Bapak Ibu semua. Ya. Jadi saya kemarin ada anggapan walah pembelajaran kok online, terus jarak jauh, harus pakai komputer dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa kita hindari Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengajari anak kita kan kita harus mengajari bahwa mereka itu akan hidup di masa depan, ya Bapak Ibu. Jangan malah kita mengembalikan mereka ke masa lalu. Jadi tulis pakai tangan saja, tulis pakai buku saja lebih enak. Tulis itu kan berarti kita mengembalikan anak ke masa lalu, ya. Wong yang elektronik ada ya. Buku kita cari materi di Google ada dan sebagainya. Kita harus bisa bagaimana anak-anak itu bukan hidup di zaman kita, tapi mereka akan hidup di masa yang akan datang, yang tentu saja akan tersentuh oleh teknologi yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa mengimbangi mereka, ya kita akan kalah dengan mereka, ya. Anak-anak itu lebih pintar komputernya dengan kita, Bapak Ibu. Oke, malah tekan mana-mana ini. Ya, ini ya Bapak Ibu. Jadi buku catatan kelas ini adalah yang akan kita gunakan untuk kita mengajar
berkolaborasi dengan siswa-siswa kita. Nah, kalau kita membuatnya di Teams, maka kita tinggal ini ya, jika klik buku catatan nanti akan tampil. Tapi di sini nanti saya akan membuatnya di web aja nih Bapak Ibu. Karena tadi saya absen yang di grup WA, ternyata banyak yang belum membuat tim ya. Nanti kalau saya ajari yang di sini, Bapak Ibu malah bingung, yang belum membuat tambah bingung ya. Ya, kita belajarnya melalui yang ada di web aja. Ini saya minimize. Nah, ya. Sekarang kita lihat tampilannya Bapak Ibu. Apakah tampilannya sudah seperti ini nggih Bapak Ibu? Nah, sudah nggih Bapak Ibu? Halo? Sudah. Ada icon kelas notebook mboten? Tulisannya kelas notebook atau buku catatan kelas. Coba dicari Bapak Ibu. Tak carinya. Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, diklik yang semua aplikasi itu Bapak Ibu. Nah, itu biasanya tersimpan di bawah. Ada di bawah. Ya ada. Ya, di bawah. Diklik yang semua aplikasi ini ya Bapak Ibu, tanda panah itu, diklik. Nah, diklik. Nah, nanti akan kita lihat ya. Di mana kelas notebook? Oh, di sini. Ini ada kelas notebook. Ya, sampun ketemu nggih? Kelas notebook yang dalam tulisan N. Sudah ketemu semua? Sampun nggih? Sampun. Pun. Saya ya. Diklik Bapak Ibu. Kelas notebooknya diklik. Diklik sekali aja. Ya, dia akan membuka jendela baru. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Sudah semua tampilannya seperti ini? Sudah. Sudah, Pak. Nah, ini sudah semua nggih. Nah, langkah pertama, karena Bapak Ibu akan membuat nggih, maka kita akan mengklik yang buat buku catatan kelas. Yang paling kiri itu yang gambar buku yang warna biru nggih. Ya, di situ ada buat buku catatan kelas. Terus di sampingnya ada tambahkan atau hapus siswa. Terus sampingnya ada tambahkan atau hapus guru. Terus di paling kanan ada kelola buku catatan kelas. Ini nanti. Nah, sekarang Bapak Ibu akan membuat buku catatan kelas. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk berkolaborasi atau mengajar siswa kita secara online ya. Jadi kalau kita baru kali ini dengan pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di Eropa itu malah sering pembelajaran ketika musim dingin tiba ya, harus boleh pergi ke sekolah, mereka harus belajarnya dari rumah ya. Jadi harus terbiasa. Nah, nanti kalau kita terbiasa menggunakan ini, pembelajaran jarak jauh, anak-anak juga terbiasa, nanti lama-lama juga akan menjadi biasa. Ya, kita buat ya, kita mulai buat buku catatan kelas atau kita create kelas notebook. Kita klik yang warna biru. Diklik ya. Sampun. Pun dereng. Tampilannya seperti di laptop ini yang saya share. Sampun. Yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia semua? Inggris, Pak. Banyak aku Inggris. Oh, tapi bisa nggih bahasa Inggris nggih?
Punya aku malah belum Om. Belum gimana Om? Gimana Pak Ketua? Bagaimana Pak Ketua? Sudah buka kelas notebook belum? Atau saya ulang lagi? Tadi membuka kelas notebook. Coba diulang lagi Om. Bentar, Ya, coba diulang. Ya. Kacau ini. Office.com. Ya, pelan-pelan. Ya. Office.com sudah belum? Cocok nih, Pak. Office.com. Ya, office.com. Di sini kelas notebooknya ada belum Pak Bayu? Tulisan class net notebook. Ya, sudah. Diklik sekali saja. Oke. Diklik. Ya, masuk. Nah, muncul selamat datang di buku catatan kelas OneNote. Welcome. Tulisannya welcome. Apa ya? Bahasa Inggris sih. Ya. Let's not. Ya, ini ada 4 ya item. Karena kita akan membuat baru, maka kita klik yang paling kiri, yang warna biru. Buku catatan kelas. Buat buku catatan kelas. Diklik sekali. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Sudah belum? Nah, sudah, makasih. Ya, ini adalah nama kelas yang akan kita buat, Bapak Ibu. Nama kelasnya apa? Bapak Ibu mau membuat kelasnya namanya apa? Bapak Ibu ngajarnya di kelas berapa? Ya, misalnya saya ngajar kelas 9A, B, C, D. Nanti saya membuat buku catatan kelasnya 4 ya, kelas 9A, IPS. Aku nunggu tak colok ke. Nah, ada iklan ya. 40. Ya siapa ini? Nah, untuk latihan Bapak Ibu, ya tadi sudah saya berikan contoh. Bapak Ibu kalau membuat kelas ini sesuaikan dengan Bapak Ibu mengajar kelas berapa. Nah, kalau Bapak murid-murid Bapak Ibu sudah punya akun Jateng Pintar, itu lebih enak lagi, nyaman, nanti anak-anak bisa menggunakan ini untuk pembelajaran. Ya. Atau kalau tidak pun bisa, tapi mereka nanti setelahnya dibuat everyone ya, yang lihat. Ya. Oke. Kita buat apa Pak Trubus untuk kelas kita, untuk latihan? Atau langsung saja nggih. Saya buat S kelas dan saya B kelas IPS 9B 9A biar urut. Ya, misalnya saya buat seperti ini. Kelas IPS 9A ini adalah nama buku kita, nama buku catatan kita yang nanti akan kita gunakan untuk belajar bersama dengan siswa. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, ya, kita klik next di bagian kanan itu. Next atau berikutnya, ya, kita klik. Nah, klik. Ya. Ampun, tampilannya sudah seperti ini. Ini kita membuat virtual ya, Bapak Masih Ibu. muter. Oh, muter. Di mana Pak Bayu? Di rumah atau di sekolah? Oh, Pak Sudah Bayu di rumah. Oh.
buat 10 Mbps Pak Bayu. Punya IndiHome itu lancar Pak Bayu. Bagaimana Bapak Ibu sampai sini? Ini kalau yang bahasa Inggris nanti tulisannya good. Di kelas ini nama kelasnya tadi untuk Anda ya. Inilah yang akan ada di dalamnya. Nah, nanti yang ada di dalam kelas kita, buku catatan kelas kita atau kelas notebook kita itu adalah satu ya. Apa aja area yang ada di dalam buku catatan kelas kita? Satu ada collagen row. Paling satu ya kalau bahasa jadi kita mau mengajak siswa diskusi ketika pelajaran. Nah, ini ruang kolaborasi di mana guru dapat edit konten, siswa juga dapat mengedit konten. Misalnya ya kita belajar sosial misalnya ya. Terus kita memberikan gambar di ruang kolaborasi ini. Nah, terus kita berikan soal di bawahnya anak yang mau mengomentari gambar tersebut. Nah, silakan. Nah, anak-anak bisa tulisan di bawah tulisan kita itu. Ini ruang kolaborasi, ruang diskusi antara guru dan siswa. Ya, terus di bawahnya ada pustaka konten atau konten lab. Di mana ini menampilkan buku atau materi yang akan disampaikan oleh guru. Nah, atau pengumuman, mengomentari, ya. Terus kita memberikan materi. Nah, materi itu di sini di pustaka konten atau konten library. Materi dulu lah. Nanti kalau ruang kolaborasi diskusinya di ruang kolaborasi. Terus bagian khusus. Nah, ini guru diberikan ruangan khusus oleh One Class Notebook ini. Ruang pribadi untuk guru. Nah, sesuatu yang ditulis oleh guru, sesuatu yang di-share guru di ruang khusus guru ini hanya bisa dilihat oleh guru. Ya, hanya bisa dilihat oleh guru. Nah, ruang ini juga bisa digunakan oleh sesama guru. Jadi, ruang khusus guru ini bisa digunakan sebagai ruang kolaborasi antar guru. Jadi, misalnya satu kelas diajar oleh 2 orang, guru itu bisa diskusinya di ruang khusus guru ini supaya siswa tidak mengetahui apa yang didiskusikan oleh guru. Jadi ini hanya khusus bagi guru, bagian khusus guru. Nah, yang terakhir yang paling bawah itu ada siswa atau ya ruang pribadi untuk siswa. Jadi ini semacam buku catatan siswa. Kalau kita mengajar, siswa itu kan membawa buku. Nah, buku mata pelajaran IPS, buku tulis ya, buku tulis. Nah, yang bisa melihat buku catatan siswa, setiap siswa itu hanya siswa sendiri. Ya, hanya siswanya sendiri dan gurunya. Siswa lain itu tidak bisa melihat catatan yang dibuat oleh siswa. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ini ruangan ya. Ini ada area One Class Notebook itu ada 4 ini. Ruang kolaborasi, pustaka konten, bagian khusus guru dan
bagian buku catatan siswa. Ini sudah otomatis Bapak Ibu. Sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa ada bayangan belum? Saya tanyakan. Yeah. Ruang kolaborasi itu bisa dicontohkan, apakah bisa dicontohkan kalau kita mau berdiskusi dengan siswa itu menggunakan ruang itu? Betul Bu. Ruang kolaborasi itu sebuah ruang yang kita gunakan untuk kita berdiskusi dengan siswa secara online, ya, dengan menulis, ya Bapak Ibu. Nanti ada ruangan khusus, nanti kita bisa diskusi sambil ngetik, sambil bertanya, guru menjawab, atau siswa lain yang menjawab. Seperti itu, Bu. Nah, untuk contohnya nanti ya, misalnya kita membuat kelas dulu. Ya. Kan lagi? Kalau sudah, kita tinggal berikutnya. Next, ini kita klik yang bagian bawah itu. Kita klik. Berikutnya diklik. Nah, akan muncul ini. Ya, tambahkan guru lain. Beri guru lain izin untuk menggunakan buku catatan kelas ini. Yang sudah tahu ini. Jika dalam satu kelas itu diajar oleh 2 orang guru. Misalnya PS kelas 7A digunakan ya, kita bisa memanggil guru itu masuk ke sini. Ya, seperti mengajar secara apa ya namanya ya? Kalau di SMK itu bisa biasa ya. Kalau SMK itu ada mengajar yang mengajar 1 atau 3 orang. Namanya apa Pak Bayu? Kalau mengajar bareng-bareng itu Pak Bayu. Napa nggih Bapak Ibu? Tim teaching. Nah, tim teaching nggih. Leres nggih. Jadi tim teaching. Kalau kita mau membuat ruang dengan memasukkan guru lain untuk mengajar, ya, kita gunakan ini. Kita masukkan nama gurunya. Siapa? Nah, otomatis kalau yang di sini ya otomatis yang punya domain akun Jateng Pintar, ya. Sudah punya akun Jateng Pintar, kita berikan dia, perbolehkan dia masuk ke kelas kita. Ya, tadi kelasnya adalah IPS kelas 9A, ya. Di ini. Nah, kalau gurunya cuma kita, ini nggak usah diisi, tidak usah diisi Bapak Ibu. Kita klik berikutnya saja. Kita tidak usah isi, ya. Ya, kosongnya aja ya Bapak Ibu. Kalau kita mengajarnya cuma 1 orang, kita klik berikutnya. Nah, tampilannya sekarang seperti ini. Nah, ini sekarang kita memasukkan nama-nama siswa kita. Siapa yang akan menjadi siswa-siswa kita. Ya. Jadi kalau siswanya 32, Bapak Ibu harus masukkan nama siswanya sebanyak 32 siswa. 21 ya Bapak Ibu masukkan 21. Seperti itu. Ya. Terus saya contohkan di sini karena ini Ibu, saya masukkan nama Bapak Ibu, mohon izin nggih, saya masukkan siswa saya. Yang pertama mulai dari Pak Ketua. Banyak Bayu Setiawan di sini. Nah, sekjennya bagus. Namanya rombongan. Iya, banyak ini. Nah, Pak Turbus enggak salah nih namanya. Cuma 1 orang. Ya, terus Pak Senior, Pak Pujiono. Waduh, Pak Pujiono juga banyak sekali ini.
Siono itu ya. Terus siswinya ya, Seno itu namanya siapa ya? Pak Ihsan menuliskannya berjajar ke samping, bagaimana? Ke samping. Ya ini mas saya punya error ya. Sebentar ya, ini error malah tempat saya. Ya ke samping. Bapak Ibu bisa menuliskan nama-nama yang ada di grup kita ini aja, atau namanya sesuai dengan kelompok Bapak Ibu. Ya siswanya itu diambil dari siswanya Bapak Ibu itu. Ya kelompoknya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jadi guru berarti yang lain, anggota kelompok lain itu menjadi siswa. Ya, nah, terus Bu Erni, Bu senior, Erni siapa namanya? Di sini, Bu Erni. Apa saya? Wening siapa ya? Wening. Widyasari, Windasari. Biasanya tidak keliru nanti. Masukkan orang yang tidak kan. Ya, Pak Wahyu bukan saya. Masukkan nama dia. Nah, sudah saya beri contoh ini siswa saya misalnya 1 2 3 4 5 5 ya. Nah, 5. Saya klik berikutnya Bapak Ibu. Setelah selesai memasukkan nama siswa, saya berikutnya. Selesai apa yang ada dalam ruang pribadi siswa. Nah, kita tinggal mengatur apa saja yang ada dalam ruangan siswa. Ya, jadi kita akan mengatur siswa itu kalau kita dalam kenyataan, dalam ketika pembelajaran normal, kita itu mengatur siswa itu mengerjakan apa nanti. Ya, dalam penilaian nanti kita akan membuat siswa itu mengerjakan apa. Atau siswa memiliki buku apa. Ya, ini ada handout, catatan kelas, pekerjaan rumah, kuis. Kalau dirasa asing, Bapak Ibu, ini disilang aja semua. Ya, oh ini enggak apa ini itu. Terus ini catatan kelas apa ini? Dihapus. Dipakai enggak Bapak Ibu? PR, buku PR. Dihapus dulu aja. Dihapus ya. Nah, tinggal kita tambahkan bagian ini kita ya. Ya ini ya tambahkan bagian kita atur aja. Misalnya yang pertama siswa itu harus punya materi, okay? Kita akan tulis saja buku materi. Nah, buku materi itu nanti catatan siswa, buku yang berisi tentang catatan siswa. Ya, apa mengikuti pelajaran ini. Jadi siswa bisa merangkum atau menulis materi yang diajarkan pada saat itu, saat langsung. Nah, ini buku materi. Terus yang kedua kita tambahkan lagi bagian, misalnya buku tugas. Nanti siswa akan mengerjakan tugas di buku ini. Jadi materi itu nanti siswa menulis materi. Tempat siswa menulis materi, buku tugas ketika guru memberi tugas, nah siswa mencatatnya di buku materi, di buku tugas. Ya, setelah itu kita tambahkan, ya mau ditambah atau itu kalau ini aja cukup sebenarnya. Ya buku materi, buku tugas, atau kita tambahkan lah
sesuatu, misalnya buku, atau kita tambahkan kuis, ya kuis, kuis. Nah, nanti kita akan memberi kuis pada siswa, tapi siswanya mengerjakannya di kuis, jadi di bagian sendiri dari ruang ini. Jadi nanti setiap siswa tadi, misalnya tadi Pak Bayu itu di bawahnya nanti dia akan punya, ketika memulai buku catatan kelas, dia akan memiliki buku tugas dan juga kuis. Nah, punya buku dikal sendiri-sendiri untuk mengerjakan ketika guru menyampaikan materi. Ya, saya dulu kalau ada yang mau di Pak Isanta. yeah. Ini tadi untuk menuliskan nama-namanya, setelah saya tuliskan ke samping, terus saya next kok enggak bisa. Terima kasih. Oh, di next nggak bisa. Nah, Bu, sinyalnya mungkin. Bagaimana? Mungkin sinyal internetnya, Bu. Oh. Kita nunggu dulu itu muter, nanti akan dimunculkan nama persatu itu. Jadi, namanya itu langsung ya. Berarti setelah muncul nama yang ke bawah itu baru ditunggu kita dulu. Pilih. Ya, dipilih yang mana. Jangan kita menulis, karena teman-teman di sini ada yang nama akunnya itu tidak sesuai dengan namanya itu. Jadi nama kalau Pak Trubus, ya, tapi ada yang lain itu kita menunggu di bawah itu muncul sampai muncul dulu, baru kita pilih klik. Nah, oh ya, terima kasih Pak. Nulis. Next. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau saya lanjut. Ya. Next nih, klik. Nah, ini tampilannya tinjau ya Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan lihat kelas yang kita buat itu seperti ini. Buku catatan kelas yang kita buat itu catatannya seperti ini. Ini yang ada di guru. Jadi di saya, karena saya yang buat. Nah, tampilan di siswa bagaimana? Nah, kita lihat di sini ada buku catatan guru, ini buku catatan siswa. Kita lihat yang di siswa tampilannya seperti apa. Nah, kalau di siswa nanti siswa hanya menampilkan siswa itu sendiri. Ya. Ya, ini contoh saja. Jadi Bayu Setiawan. Nah, ini buku yang siswa itu hanya bisa melihat pustaka ruang kolaborasi. Nah, kalau tadi yang ruang khusus guru kan tidak ada di sini, tidak tampil. Nah, dan siswa ini melihat bukunya sendiri, kontennya sendiri. Dia tidak bisa melihat miliknya orang lain, melihat milik siswa orang lain, milik siswa lain. Seperti itu, nggih. Nah, kalau kita sebagai guru, kita bisa melihat ya
Nah, ini konten kita. Tadi gurunya siapa, terus ini murid-muridnya. Kalau muridnya 32, dia akan ke bawah sebanyak 32. Nanti kita bisa periksa satu persatu. Sama seperti kita ketika mengoreksi pekerjaan siswa, bukunya tertumpuk itu kita periksa satu persatu. Seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini pratinjaunya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Monggo teman-teman semuanya, kalau ada yang ditanyakan. Oh, Bapak Ibu. Ya, sudah ya, Pak. Ya, cukup lanjut aja, Mas Isan. Ya, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal create, ya kita tinggal buat saja. Ya. Nah, kita tinggal tunggu. Begitu ya Bapak Ibu. Lah nanti kita tinggal buat memasukkan cara memasukkan materi-materi. Tetapi ya, buku catatan IPS 9A Anda sudah siap. Belum Bapak Ibu. Ini langkah terakhir sebelum saya buka ini di OneNote. Karena kita membuatnya di kelas notebook, tapi nanti kita membukanya di OneNote. Seperti tadi sudah saya berikan info kepada Bapak Ibu bahwa OneNote itu kan sederhana sekali, maka kita belajarnya lewat kelas note, tapi nanti kita juga akan menuju ke OneNote. Sampun ya Bapak Ibu? Sudah sampai sini belum? Belum. Itu terkendala pada nama murid-muridnya. Belum dihapus bisa saja Bu. Sampel aja Bu Iva. Terus. Itu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sudah sampai sini belum? Halo. Lanjut dulu Mas Isan. Misalnya kalau sudah sampai sini, ini tinggal membuka OneNote Pak. Jadi kalau kita ini nanti Bapak Ibu bingung sebelum saya buka di OneNote. Sudah semua nggih? Tampilannya seperti ini. Sudah, Pak. Nah, di bagian atas Bapak Ibu, bagian atas itu ada tulisan buku catatan kelas IPS ya, kelas tadi yang buat. Anda sudah siap atau ready ya. Nah, ini ada dua cara untuk membuka ya buku kita. Satu buka di OneNote, offline nanti kita repot ya. Ya. Di buku OneNote online. Ya. Buka di OneNote online. Nah, kita klik yang buka di OneNote online. Nah, buka di OneNote online itu kita klik Bapak Ibu. Sampun. Diklik Bapak Ibu. Ya, kita klik yang online saja, karena kita online, kita buatnya di online. Buka di OneNote online. Nah, saya klik itu. Ya, ini diklik akan kita ditampilkan atau dibukakan jendela baru OneNote-nya. Nah, Bapak Ibu, ini masih
OneNote, Pak. Terus yang tadi kita bicara, kita kalau kita belajar OneNote, nanti kita tidak tahu cara membuatnya ya. Jadi kita langsung aja ke kelas notebook biar langsung berguna ya. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, sudah ya. Tampilannya apakah seperti ini? Sudah. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa lihat di sisi kiri ini. Ada tulisan selamat datang. Ada guru saja. Jadi tadi kalau guru saja hanya guru yang bisa menulis dan bisa membaca, tidak bisa siswa melihat ini. Nah, terus pustaka konten atau library, konten library. Konten library ini tempat guru untuk men-share atau membagikan materi atau pengumuman di mana yang mengedit, guru yang bisa mengedit. Nah, siswa bisa melihat ya, ini library. Ya, terus ruang kolaborasi, tempat kolaborasi antara ya, tempat diskusi antara guru dengan siswa. Terus di bawah ruang kolaborasi, nah ini adalah murid-murid kita ya, di sini ada. Ini saya Bapak Ibu yang saya gunakan namanya ini contoh saja ya, untuk murid saya biar nanti Bapak Ibu menggunakan murid-murid Bapak Ibu untuk ya seperti ini. Jadi ada ini. Nah, selamat datang. Nah, untuk yang paling atas ya, kita lihat yang selamat datang. Ini bisa Bapak Ibu hapus ya. Nah, kalau ini berguna backspace. Ya, aja. Nah. Tadi sudah hendaki ya, misalnya di bagian muka atau memberitahu dan di bagian-bagian atas ini ya ada file dan ini di tampilan-tampilan ini ya ada menggunakan ya, area ini misalnya diperbesar. Nah, terus warnanya misalnya kita ganti warna merah, bisa ekspor ini. Waktunya nanti tidak. Nah, ini misalnya kita mau menambahkan gambar Bapak Ibu. Ya, biar kelihatan cantik ya, kita beri gambar atau kita beri video di depan buku itu. Kita klikkan ya. Nah, kalau yang ini halaman depan selamat datang ya, kita berikan gambar ya.
ya dari online. Ini bisa yang ada di komputer langsung atau dari online aja biar di sosial. Nah, nih saya ya gambar bumi aja. Nanti kita gambarkan di sini. Nah, sudah, nanti kita beri tulisan di sampingnya, bawahnya selamat datang anak-anak kelas 9A di buku catatan kelas 9A itu ya. Seperti itu, bisa Bapak Ibu explore lebih lanjut. Untuk bagian guru tadi, karena kita ya bagian guru tadi hanya kita saja, tidak menambahkan guru yang lain, maka kita lewati saja. Oh iya Bapak Ibu, di ini ya nanti kita bisa juga mengganti warna ya, warna tampilan ini ya. Kita bisa klik kanan ya, klik kanan di bagian itu, terus ambil yang warna bagian, kita misalnya pilih warna kuning ke bagian depannya. Ini warna di samping ini menarik ya. Oke, bagian guru kita lewati, utaka konten. Nah, konten ya, materi yang akan kita gunakan untuk konten lebih kita misalnya di sini materi dan saya ini untuk bawahnya halaman baru. Saya keliru Bapak Ibu. Ya, yang bawah itu tambah bagian baru. Kanan ya, yang pusat terus nanti kita akan diberi seperti ini, kita akan memberi nama bagian baru itu. Nah, misalnya kita memberi nama dengan push ya. Tadi yang atasnya karena tidak kita gunakan push bagian. Nah, ada seperti itu. Kanan lagi kita beri nama karena materi kita nanti itu ya. Selesai. Ya. Oke, materi ini 2 aja. Nah, untuk menambah materi bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini perubahan sosial kita klik. Nah, kita ini kan di bagian kita lari ke ya, ini halaman tidak berjudul. Nah, dia otomatis nanti akan memberi nama sesuai dengan nama yang kita tulis di sini. Ya, misalnya kita tulis babnya ini, kita tulis langsung aja perubahan sosial. Nah, dia akan mengikuti seperti ini. Nah, terus nanti kita baru tambah bagian-bagiannya ya. Kita bisa tambah bagian-bagiannya dengan cara kita klik kanan, terus tambah halaman baru. Nah, ini bagian kedua. Misalnya yang kedua ini bahan sosial. Jadi materinya nanti
Nah, untuk materi bagaimana Bapak Ibu? Materinya kita tinggal copy paste saja ke sini. Ya, saya berikan contoh ya. Materi misalnya perubahan sosial. Biar saya copy ke kanan, salin. Nah, mau saya letakkan di mana saja bisa Bapak Ibu. Nah, di sini bisa, di sini bisa. Nah, kita mau pilih di mana saja bisa. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Nah, caranya itu jangan di copy tab. Nah, caranya adalah ini atur sini, nanti di sini kita beri gambar ya, gambar online ya, beri gambar perubahan sosial. Asal ya. Ini tadi saya geser saja. Nah, ini ya, ini pengertiannya terus gambarnya di sini ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu ini yang bisa menulis adalah guru, tapi siswa tidak bisa Nah, untuk menambahkan kita bisa tambahkan setelah pengertian di bawahnya ditulis jenis-jenis dan seterusnya. Nah, seperti itu ya sampai Pak Tubus, karena waktunya udah jam 3 nih Pak Tubus. Iya, tepat jam 3 Mas Ihsan. Monggo teman-teman semuanya, apa yang disampaikan Mas Ihsan kiranya sudah maksimal sekali. Ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Halo teman-teman semuanya, ada pertanyaan untuk materi OneNote dan ClassNote pada sore hari ini? Belum. Ya, monggo Bu Rifa. Ini penggemar terbaik Bu Rifa. Beda tampilan ya teman-teman. Yuk, diserahkan di ini. Nah ya. Monggo yang bertanya. Pun. Salisa. Ya. Pun S92 pun suruh. Terus headset mau. Ora ono keren. Ini sudah. Kita bisa ini baca yo. Ayo langsung saja bertanya, Ibu. Maka mengendalikan, makasih nggih. Nah, ini ruang kolaborasi Bapak Ibu. Jadi ruang kolaborasi kalau kita mau mengajak murid kita berdiskusi. Jadi kita bisa memberikan sebuah materi atau apa yang memberi kesempatan kemudian siswa untuk mengomentari ya. Nah, saya hapus yang tidak bermanfaat ya. Ini karena tulisan dari sana. Ya. Hanya kita akan membuat kolaborasi, akan diskusikan dari berikut. Nah, kita beri misalnya permasalahan bisa dilakukan oleh siswa-siswa
di sini. Tentang kolaborasi ya. Nah, untuk siswa bagaimana? Nah, siswa tadi kan punya buku catatan ya, materi. Siswa itu menulis materi yang dia dapat. Ya, kemudian buku tugas, kalau guru itu di materi atau di ruang kolaborasi, siswa itu menuliskannya di buku tugas. Jadi tinggal dikerjakan soal berikut, guru memberikan di pustaka konten. Silakan kerjakan soal berikut. Nah, siswa mengerjakannya di buku tugas seperti itu. Nah, atau guru memberi kuis. Nah, nanti kuisnya siswa itu di kuis seperti itu. Seperti itu, Pak Trubus. Nah, kita tinggal share saja. Nah, ini link ini kepada siswa kita. Ya, sama. Ya, sama. Caranya sama ya tadi ya. Nah, kita klik salin tautan dan ini harus siswa kita yang hanya menjadi anggota kita yang bisa. Seperti itu Pak Subus, saya rasa cukup Pak. Untuk yang lebih mendalam nanti Bapak Ibu bisa ditanyakan di grup ya. Ini sudah jadi melihatnya Bapak Ibu melihat ini Ibu ya. Jadi kelas ini nanti bisa sudah di OneNote. Yang sudah punya akun pun dia bisa melihatnya di OneNote ya. Coba saya buka ya, ini OneNote saya. Nah, OneNote. Jadi saya sudah membuat kelas notebook baru ya, saya klik note ya, tadi apa judulnya IPS. Nah ini kelas IPS ya, kelas IPS 9A ini ya, di bagian paling kiri. Nah ini saya tinggal saya buka, oh saya sudah membuat buku catatan kelas untuk kelas 9 IPS, tinggal saya klik. Nah kita bisa berkolaborasi dengan siswa kita, memberikan materi dengan siswa kita di kelas. Kita membuatnya di kelas notebook, tapi bekerjanya di OneNote. Semacam itu. Dan rekan-rekan semua. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, konsultasi lebih lanjut, bisa nanti kita lanjutkan di grup ya. Sore Bapak Ibu mungkin sudah lelah dari tadi ya. Oke, silakan Pak Trubus, ke Pak Trubus. Ini ya kelasnya tadi yang sudah kita buat. Siap, IPS kelas 9A. Terima kasih Mas Ihsan atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat. Hari ini sudah pukul 15.00 WIB, sangat maksimal sekali materinya. Tadi kita mulai dari jam 13. Alhamdulillah materi OneDrive dan OneNote serta ClassNote sudah terselesaikan. Untuk ClassNote mungkin ilmu baru buat saya. Kalau kemarin saya hanya melesikan di OneNote saja, alhamdulillah hari ini saya tambah di ClassNote-nya. Untuk tugas dan sebagainya nanti Mas Ihsan bisa menyampaikan di grup. Terima kasih buat semuanya yang sampai saat ini masih tercatat 32 orang yang aktif di kegiatan. Tadi sudah sempat sampai 47, tapi terakhir ini 32 kayaknya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk penugasan Mas Ihsan biasa langsung dikasihkan di grup saja. Oke.